سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih semangat ya? Halo, ibu-ibu masih banyak yang terawih masih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bahwasanya pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita puasa yang keberapa tadi Pak? Keempat ya? Besok kelima ya? Besok kelima ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, tak lupa kepada para alim ulama yang selalu ambil setia menegakkan kalimatullah yang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di hari kiamat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah shaimin shaimat Masjid Darussalam yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas ditanya oleh para santrinya tentang 3 hal. Wa ma khairul ayami, wa ma khairul syuhuri, wa ma khairul a'mali. Abdullah bin Abbas, sebaik-baiknya hari apa? Dan sebaik-baiknya bulan apa? Sebaik-baiknya amalan apa? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, sebaik-baiknya hari Jum. Kenapa disebut baik kata Abdullah bin Abbas hari Jumat? Li'annahu sayyidul ayam, karena sesungguhnya hari Jumat rajanya hari. Allah Ta'ala di umat Muhammadiyah khusus hari Jumat itu diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu ya, hari Jumat, malam Jumat berbanyak membaca surat Yasin, surat Kahfi, kemudian membaca sholawat berbanyak ya. Apalagi malam yang termasuk malam yang mulia, malam Jumat. Ada beberapa malam kalau saya bahas yang mulia, tapi yang mulia itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, ada juga malam Nuzulul Quran, ada juga malam Arafah, ada juga malam Idul Adha, ada juga malam Idul Fitri, ada juga malam Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau dibanding-bandingkan nih, muliaan malam Lailatul Qadar atau muliaan Isra Mi'raj atau muliaan Nuzulul Quran? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nih, ada malam Isra Mi'raj, ada malam kelahiran Nabi, ada malam Nuzulul Quran, ya, ada malam Arafah. Kalau dibanding-bandingkan ini, muliaan malam mana di antara itu? Hah? Siapa yang tahu malam mana yang mulai? Ibu ada tahu nggak? Ada katanya Ustaz yang paling mulia malam Senin, di mana malam Senin ini 12 Rabiul Awal dilahirkannya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama berpendapat yang paling mulia adalah malam Nuzulul Quran, karena malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Ada lagi ulama berpendapat yang paling mulia malam ini katanya malam Lailatul Qadar, karena siapapun orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama pahalanya dengan 80 73
tahun. Nah, semua mulia, tapi katakan di Rasul yang paling mulia menurut pandangan Rasul adalah malam di antaranya semua malam, baik Lailatul Qadar, malam Jumat, malam Arafah, malam Nisfu Sa'ban, terus dan sebagainya. Enggak ada yang nandingi malam Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena di malam Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang paling mulia menurut pandangan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak-bapak kalau mau memperingati Isra wal Mi'raj, baiknya mah tanggal 27 bulan Rajab, ya. Jangan di mobil terus mesa, balik jabrah, memperingati kita di Ramadan. Buat saja orang-orang paham ngomong itu penyesatan, gitu kan? Itu Pak. Jadi malam yang paling mulia di antara semua malam, baik itu Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran atau Arafah, tapi menurut pandangan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab Baijuri, ya, itu malamnya Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita hari-hari biasanya malam Jumat penuhi dengan zikir, baca surat Yasin, surat Kahfi, terus itu adalah kemisnya puasa, malamnya ibadah kepada Allah, hari Jumatnya. Di situ ada hari Jumat, ada suatu saat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu riwayat, waktu ijabah Jumat ada doa di situ pas di khotib duduk di antara dua mimbar. Sebagian ulama berpendapat waktu mustajab hari Jumat dari asar sampai datangnya waktu maghrib. Maka banyak amalan ahli thariqah, yaitu adalah mengamalkannya itu waringnya pada asar sampai maghrib, karena pada asar itu ada waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saat ijabah, waktu di mana kala kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijabah dengan catatan penuh dengan syarat. Di antaranya satu, perut kita jangan diisi dengan barang yang haram, atau percuma ibu-ibu bapak-bapak puasa aja puasa tapi perutnya diisi dengan makanan barang yang haram walaupun Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana. No, kata Allah. No, enggak. Terus Ustaz cara doa gimana? Kiblat doa ada berapa kiblat doa? Nah, ya kiblat doa deh, kiblat doa Bapak-bapak. Kalau kiblat salat kan satu. Set ke sana kiblat salat. Kalau kiblat doa, ibu-ibu dengerin nih. Jangan bisa dengar. Kiblat doa itu ada tiga. Satu ke atas langit doanya. Tangannya begini nih. Mana itu ya? Contoh kalau kita disuruh nih, inna jallahu fi lailatul qadri, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kiblat doa ke atas. Paham Ibu? Yang kedua, kiblat doa itu ada yang namanya datar. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma datar. Bukan kita itu datar ya. Ada tahlilan segala macam datar begini. Ini datar. Yang ketiga, kiblat doa itu nunduk ke bawah. Di mana terjadi nunduk? Sejarahnya waktu Siti Julaiha dihadapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukanya ditundukkan ke bawah karena di depannya ada Siti Julaiha, khawatir itu maksiat melihat muka muhrim. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nunduk begini ke bawah ya. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Kenapa sebabnya? Khawatir matanya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kultum pada hari ini, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Kata siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa sebabnya hari Jumat Sayyidul Ayyam terus malam terus banyak yang berbanyak bulan kemudian amalan dua lagi. Tapi masih banyak ini. Kasih aja